Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari Prodi Perbankan Syariah semester 2 Stayan An-Nawawi Bujan Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang mata kuliah Akhlak Tasawuf dari dosen pengampu Bapak Ahmad Irsoba SHI MSc yang berjudul Hak, Kewajiban, dan Keutamaan sebagai tugas revisi saya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengetahuan akan hak, kewajiban, dan keutamaan mutlak perlu bagi kita semua. Hal ini dikarenakan pengetahuan tentang hal tersebut perlu disampaikan agar dapat tercipta keseimbangan antara ketiga hal tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidaklah terlepas dari norma-norma dan hukum-hukum yang ada, sehingga secara sadar maupun tak sadar mereka harus mentaati dan menjalankannya. Yang selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama ada hak. Pengertian hak. Hak menurut bahasa yaitu menetapkan, mewajibkan ketetapan, keharusan, kenyataan, kekhususan bagi seseorang, ketentuan, kebenaran, dan kebenaran lawan kesalahan. Hak secara istilah yaitu kebenaran yang mutlak dan hak dapat diartikan sebagai wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, mempergunakan, atau menuntut sesuatu. Yang selanjutnya ada macam-macam hak. Hak terbagi menjadi 5. Yang pertama ada hak hidup, hak kemerdekaan, hak memiliki, hak mencari nafkah, dan hak mendidik. Yang pertama hak hidup. Hak hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Konsep mengenai hak untuk hidup timbul dalam pembahasan tentang isu-isu hukum mati, perang, aborsi, eutanasia, pembunuhan yang dapat dibenarkan, dan meluas hingga sarana perawatan kesehatan publik. Yang selanjutnya ada hak kemerdekaan. Hak kemerdekaan ialah hak di mana manusia memiliki hak untuk bebas dan tidak ada pemaksaan. Misalnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan gagasan, bebas memilih, dan bebas dalam hal yang membanggakan negara. Yang selanjutnya ada hak memiliki. Hak memiliki sesuatu adalah kewenangan atas sesuatu atau keistimewaan untuk menggunakannya atau memanfaatkannya sesuai dengan keinginan dan membuat orang lain tidak berhak atas hal tersebut. Yang selanjutnya ada hak mencari nafkah. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja keras, mencari nafkah. Islam sangat mencela umat yang malas, yaitu mereka yang hanya menggantungkan hidupnya dari belas kasihan orang lain dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara meminta-minta. Contohnya seperti kayak pengemis, tunawisma yang seperti ada di jalan-jalan. Yang terakhir yaitu hak mendidik. Setiap orang pada hakikatnya mempunyai hak untuk mendidik pribadi dan belajar. Ia memiliki hak belajar, membaca, menulis, mempertinggi kekeliruannya menurut apa yang menjadi bakat dirinya. Di samping seorang mempunyai dirinya dengan melalui macam-macam pendidikan. Yang kedua, kewajiban. Pengertian kewajiban. Kewajiban berasal dari kata dasar wajib yang artinya harus. Jadi kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Macam-macam kewajiban. Kewajiban terbagi menjadi 4. Yang pertama kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kewajiban kepada diri sendiri, yang ketiga kewajiban kepada sesama manusia, dan yang terakhir kewajiban kepada makhluk lain. Yang pertama, kewajiban kepada Allah. Maksud dari kewajiban kepada Allah adalah individu tidak hanya hidup bersama pribadi dan makhluk sosial saja, tetapi individu tidak dapat lepas dari penciptaannya yaitu Tuhan.
karena Dia yang menciptakan dan memelihara alam termasuk manusia ini, sehingga kewajiban sebagai hamba atau ciptaan hanya ibadah. Sebagai contoh adalah individu yang ibadah. Arti sempit dari orang Islam adalah kewajiban sholat. Namun dalam arti luas, ibadah adalah luas, artinya apabila semua aktivitas kita niat dengan ikhlas, baik dan benar semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada kewajiban kepada diri sendiri. Maksudnya adalah bahwa individu mempunyai kewajiban terhadap diri pribadinya sendiri. Contohnya, manusia sebagai individu perlu kesehatan. Untuk memperoleh kesehatan, manusia harus dapat memenuhinya. Dengan cara individu harus berkewajiban menjaga kesehatan badan. Bahkan kalau badan kurang sehat, sebagai makhluk individu mengupayakan kesembuhannya. Yang selanjutnya yaitu kewajiban kepada sesama manusia. Maksudnya adalah bahwa seseorang di samping makhluk hidup, makhluk individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Maka keterikatan tersebut menjadi individu harus berkewajiban sebagai anggota masyarakat. Contohnya, kewajiban tolong-menolong antar sesama manusia. Makhluk sosial bisa memungkiri kewajiban ini. Di masyarakat, masalah kewajiban bagi individu terhadap sesamanya tetap ada dan masih dipertahankan. Perasaan orang sehat apabila ditolong oleh orang lain mempunyai niat baik, tentu senang dan terima kasih. Suasana demikian tidak bisa ditutupi, sebab kewajiban tolong-menolong merupakan perbuatan yang diharapkan oleh semua makhluk. Yang keempat yaitu kewajiban kepada makhluk lain. Maksudnya di samping manusia hidup bersama manusia juga hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lain. Seperti hewan, tumbuhan, batu, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia harus bisa saling menjaga dan merawat makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya dengan cara menjaga keseimbangan ekosistem alam sekitar di lingkungan makhluk hidup tersebut. Yang ketiga ada keutamaan. Pengertian keutamaan ialah akhlak yang baik, dan akhlak adalah suatu kehendak yang terbiasa. Sedangkan sifat utama ialah kehendak orang dengan membiasakan sesuatu yang baik. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa orang utama adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik dan membiasakan memilih perbuatan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sehingga keutamaan merupakan sifat jiwa, sedangkan kewajiban hanya perbuatan luar. Macam-macam keutamaan. Keutamaan terbagi menjadi 3, yaitu perseorangan, masyarakat, dan agama. Yang pertama perseorangan, yaitu mengekang hawa nafsu, mendidik nafsu. Yang kedua masyarakat, yaitu menyampaikan hak-hak manusia kepada mereka dan kewajiban memberi kebutuhan mereka di atas hak-hak mereka. Yang terakhir ada agama, mengandung sifat-sifat manusia yang harus dipakai untuk Tuhannya, seperti beribadah, sholat, berdoa, dan lain-lain. Jenis-jenis pemahaman. Pemahaman terbagi menjadi 3, yaitu pemahaman akan perbedaan masyarakat, pemahaman akan perbedaan massa, dan pemahaman akan perbedaan keadaan. Yang pertama yaitu pemahaman akan perbedaan masyarakat. Perbedaan adalah keniscayaan dalam masyarakat. Sebagaimana mestinya seseorang saudara, maka tidak boleh untuk saling menjatuhkan karena dia atau mereka berbeda. Oleh karena itu perlu adanya toleransi. Toleransi merupakan sifat untuk mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antara individu. Contoh, memahami dan saling menghargai antar sesama masyarakat Indonesia yang berasal dari suku, ras yang berbeda-beda. Yang kedua ada pemahaman akan perbedaan massa. Massa bisa disebut juga dengan waktu atau zaman. Jadi perbedaan massa dalam konteks sosial salah satu faktornya adalah karena pada masa ke masa teknologi semakin maju, sehingga akan mempengaruhi keadaan sosial.
Misalnya dalam hal komunikasi, ketika pada masa dahulu seorang silaturahmi secara langsung dan bertatap muka. Akan tetapi pada masa ini silaturahmi dengan orang yang jauh bisa diatasi dengan menggunakan handphone. Yang ketiga, ada pemahaman akan perbedaan keadaan. Perbedaan keadaan ini hampir sama dengan perbedaan masa yang masih berhubungan dengan masalah waktu atau zaman. Dan perubahan sistematika sosial dalam masyarakat yang berubah dari masa ke masa. Misalnya keadaan zaman dahulu sudah berbeda dengan keadaan yang sekarang yang sudah lebih modern, baik di bidang teknologinya dan apa yang lain-lain lah. Kesimpulan, hak dapat diartikan sebagai wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, mempergunakan, atau menuntut sesuatu. Adapun macam-macam hak, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, hak memiliki, hak pendidikan, dan hak mencari nafkah. Menurut hukum syara, kewajiban adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat siksa. Adapun macam-macam kewajiban ada 4, yaitu kewajiban terhadap Tuhan, kewajiban terhadap manusia atau kewajiban sosial, kewajiban terhadap diri sendiri, dan kewajiban kepada sesama makhluk hidup. Ya, mungkin sekian video dari saya. Mungkin ada banyak kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.